Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inditya Fadiana, mahasiswi program studi manajemen pendidikan Islam angkatan tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3, yakni manajemen kurikulum dan program pendidikan yang diampu oleh Ibu Wiji Hidayati. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai kebijakan kurikulum baru oleh Kemendikbud yang dikeluarkan pada tahun 2020 lalu, yakni Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi tahun 2020. Terdapat 4 pokok bahasan yang akan saya bahas melalui video ini, yakni 1. Konsep dasar kurikulum, yang kedua, program-program kurikulum, yang ketiga, tanggapan pribadi saya mengenai kurikulum tersebut, dan yang keempat, respon kampus mengenai kebijakan kurikulum. Pembahasan pertama, yakni konsep dasar kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi tahun 2020. Menurut Bapak Nadiem Makarim, kemerdekaan belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratis. Maksudnya adalah seperti dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa yang diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Tujuan dari dirancangnya kurikulum ini adalah 1. Mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Kedua, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dengan berlakunya kurikulum ini, Bapak Nadiem Makarim berharap perguruan tinggi dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional, dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesehatan kehidupan bangsa. Pembahasan yang kedua, yakni program-program pada kurikulum. Terdapat 4 program dalam kurikulum ini. Yang pertama, kemudahan pihak kampus dalam membuka program studi baru. Syaratnya, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta itu harus memiliki akreditasi A dan B, atau program studi tersebut baru dapat dibentuk jika kampus telah menjalin kerjasama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas peringkat top 100 QS dan bukan di bidang kesehatan dan pendidikan. Sebelum peraturan ini berlaku, yang boleh membuka program studi baru hanya yang sudah berbadan hukum. Yang kedua, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi. Melalui kurikulum baru ini, akreditasi bersifat otomatis, sementara kebijakan sebelumnya akreditasi wajib dilakukan selama 5 tahun sekali. Yang ketiga, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum. Hingga saat ini yang dapat menjadi PTN berbadan hukum hanya perguruan tinggi berakreditasi A. Yang keempat, hak belajar 3 semester di luar program studi. Maksudnya, mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi. 3 semester yang dimaksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam perguruan tinggi dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Pembelajaran di luar program studi seperti magang, pertukaran pelajar, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil dan akan dibimbing oleh seorang dosen yang ditunjuk kampus. Pembahasan yang ketiga adalah pendapat pribadi saya mengenai kebijakan ini. Pendapat pro atau setuju, dikarenakan pemerintah selalu memberikan yang terbaik untuk bangsanya. Pendapat kontra, menurut saya
Sebelum memberikan kebebasan kampus, seharusnya fondasi pendidikan harus dikuatkan atau kualitas pendidikan Indonesia haruslah sudah setara dalam bentuk fasilitas dan kualitas, serta kuantitas dalam pendidikannya, agar tidak terjadi ketimpangan sosial dan kesenjangan antar tiap kampus. Nyatanya, ketimpangan ini masih terjadi di Indonesia. Pembahasan yang keempat adalah respon kampus mengenai kebijakan ini. Yakni yang pertama adalah Universitas Terbuka atau UT. Universitas ini mendukung program baru tersebut, tetapi untuk penerapannya terhadap kurikulum tersebut sedikit lebih susah, dikarenakan perkuliahan di UT dilaksanakan menggunakan sistem jarak jauh dan umumnya para mahasiswa telah menikah dan bekerja, sehingga waktu yang tersedia tidak lebih efektif. Yang kedua, Universitas Gadjah Mada atau UGM. Universitas Gadjah Mada menyebut kampus mereka adalah pola baru dalam sistem pembelajaran pendidikan tinggi di Indonesia, sehingga akan ada banyak hal yang perlu disesuaikan mulai dari kurikulum, dosen, sistem informasi, dan lain sebagainya, serta melakukan kajian mengenai berbagai kebijakan, kebutuhan terampil, dan kompetensi, fleksibilitas belajar, sinergi belajar mitra untuk pengembangan kompetensi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran dan diseminasi. Yang ketiga adalah Universitas Airlangga atau UNAIR, mengatakan akan melakukan penyesuaian dan akan merancang kurikulum lintas multidisiplin agar mahasiswa ilmu sosial bisa belajar ilmu ekstra dan mahasiswa ilmu ekstrak juga bisa mengerti ilmu sosial. Nah, selesai juga pembahasan saya mengenai kurikulum Merdeka Belajar Kuliah Merdeka. Terima kasih telah menonton dan semoga paham dengan materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.